silahkan ditangkap oleh publik, kita nangkap orangnya, dan orang yang kritis kepada pemerintah kan bukan kami juga selama ini. Bukan ancaman sama sekali, makanya tidak ada seorang pun pemerintah yang menanggapi kami kan. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI belakangan menjadi perbincangan publik. Hal ini terkait kritikan-kritikan yang disampaikan KAMI atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam beberapa kesempatan, KAMI kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah, terutama dalam hal penanganan COVID-19, pemberantasan korupsi, serta dilanjutkannya pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja di tengah situasi pandemi. Kami menilai bahwa sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah kurang tepat. Misalnya dalam hal pembahasan RUU Cipta Kerja antara pemerintah dengan DPR, sejumlah klausul yang diatur di dalam RUU tersebut dinilai membebani buruh dan lebih menguntungkan pengusaha. Nama kami semakin menjadi perbincangan kala 3 orang deklarator kami menjadi tersangka terkait ujaran kebencian dan menyebarkan hoaks Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyentil Gatot Nurmantio yang juga merupakan presidium kami. Dua sosok besar ini memang kerap memiliki pemikiran yang berseberangan mengenai beberapa hal di dunia pemerintahan, seperti persoalan Undang-Undang Cipta Kerja. Ketidaksepahaman Gatot Nurmantio dan Mahfud MD masih saja berlanjut hingga kini. Hal ini bisa dilihat ketika Mahfud MD melemparkan sindiran tajam kepada Gatot Nurmantio saat keduanya diundang ke acara ILC. Menko Polhukam Mahfud MD menyindir presidium kami Gatot Nurmantio terkait dengan penangkapan komunis dan soal persoalan di luar kendali pemerintah. Mahfud MD menyebut kami bukan siapa-siapa untuk pemerintah. Hal itu bermula saat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu membahas soal kritikan ke pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin di masa jabatan setahun ini merupakan hal biasa. Mahfud MD menjelaskan setiap pemerintahan pasti ada penolakan. Dirinya pun mengaku tak tertarik dan tak perlu menggubris kami yang disebut oposisi pemerintah. Bahkan Mahfud MD menyebut kami yang dipimpin Gatot Nurmantio bukanlah siapa-siapa. Sosok yang sempat digadang-gadang menjadi wakil presiden pada awal pemilu lalu ini menyebut, tak ada yang baru dari kritikan yang disampaikan Gatot dan kawan-kawan kepada pemerintah. Menurut Mahfud MD, isu-isu yang selama ini dilemparkan oleh kami sudah berulang kali dilontarkan berbagai kalangan oposisi. Tak ada hal baru, hanya saja dikemas ulang dengan terus menciptakan momentum. Mahfud MD menguliti masa lalu Gatot Nurmantio. Tak hanya mengkritik pedas Gatot Nurmantio, Mahfud MD juga turut menguliti masa lalu Gatot yang juga pernah dikritik dengan hal yang sama. Satu persatu persoalan dilontarkan Mahfud MD kala Gatot menjadi Panglima TNI. Soal oligarki, korupsi, dan isu komunis. Dianggap hal yang sama sehingga menurut Mahfud MD pemerintah tidak konsen karena tidak ada pikiran baru dalam bernegara. Mahfud MD menyebut Gatot tak mampu menyelesaikan persoalan yang dikritiknya. Menko Polhukam Mahfud MD menjawab kritikan yang kerap dilakukan oleh presidium kami Gatot Nurmantio. Ia mengatakan bahwa Gatot sebelumnya juga tidak bisa menyelesaikan apa-apa saja yang menjadi bahan kritikannya. Mahfud MD mulanya menjelaskan bahwa tokoh-tokoh yang dinilai ideal dan digadang-gadang bisa menjadi pemimpin yang baik, tidak menjamin bisa membuktikan diri pada saat memimpin pemerintahan. Dirinya pun mencontohkan politikus senior Amin Rais dan Gatot Nurmantio. Menurut Mahfud MD, Amin Rais tidak berbeda dengan para pemimpin atau pejabat saat ini yang selalu diberikan kritik pedas. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu lantas menyinggung peran Amin Rais ketika masih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dalam memberantas korupsi. Dikatakan olehnya tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Amin Rais meski saat itu masih memiliki kewenangan penuh sebagai Ketua MPR. Mahfud MD kemudian menyinggung soal Gatot Nurmantio yang belakangan bersama organisasinya kami kerap mengkritik pemerintah.
Menurut Mahfud MD, semasa menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot yang getol menyuarakan anti korupsi tidak pernah menangkap satupun orang yang berpaham terlarang tersebut. Dirinya mempertanyakan kenapa pada saat itu tidak memberantas komunis, andai saat ini dirinya meyakini aliran tersebut masih ada. Menurut Mahfud MD, hal tersebut lantaran Gatot sebagai Panglima TNI sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menangkap sipil yang melanggar hukum. Mahfud MD menyinggung bila Gatot jadi presiden, pasti ada yang mengatakan tak paham Pancasila. Mahfud MD meyakini andaikan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Gatot Nurmantio menjadi Presiden RI, tak akan lepas dari tudingan tidak mengerti Pancasila atau anti-Pancasila. Mahfud MD mengatakan tudingan anti-Pancasila tidak hanya ditujukan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo saja. Menurutnya, semua pemimpin di Indonesia selalu mendapatkan tudingan tak paham Pancasila. Bahkan dikatakannya, tak terkecuali dengan pemerintahan pada era Presiden pertama Insinyur Soekarno yang notabene merupakan seorang proklamator sekaligus penggagas dasar negara itu sendiri. Mahfud MD mengatakan, sebelum ditujukan kepada Jokowi, tudingan anti-Pancasila sudah pernah dialami Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menambahkan bahwa kebanyakan tudingan tersebut membuat mereka memutuskan meletakkan jabatannya, karena tidak hanya tudingan, melainkan sudah diikuti oleh aksi massa. Melihat pengalaman-pengalaman tersebut, mantan Ketua MK itu pun meyakini bahwa siapapun orangnya yang memimpin Indonesia akan selalu diterpa isu ini. Dirinya pun mencontohkan Gatot Nurmantio, ekonom senior Rizal Ramli, Kepala KSP Muldoko, hingga dirinya sendiri. Meski dibombardir kritik, Gatot Nurmantio justru terlihat santai dan tidak berusaha merespon atau menyela Mahfud MD. Mantan Panglima TNI ini tampak diam saja sambil mengamati pernyataan pembicaraan sang menteri dengan seksama. Padahal banyak orang menunggu respon dan komentar baliknya. Kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dan dibutuhkan dalam suatu negara demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara bijak dan mampu memberikan solusi yang baik. Jika ada yang mau mengkritik pemerintah tentang kebijakan yang tak pro rakyat, hal itu adalah hal yang wajar. Berarti masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Namun, jangan sampai menggunakan kekerasan, menghujat, atau menyebarkan berita bohong. Idealnya, kritik harus berisi masukan yang membangun, bukan berita bohong yang memprovokasi dan memicu kegaduhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.